Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman PHP. PHP sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa pemrograman server-side yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan logika aplikasi di server sebelum hasilnya ditampilkan di browser. Di mana PHP ini akan proses data terlebih dahulu di dalam logika aplikasi server atau browser, lalu kemudian akan ditampilkan ke dalam browser yang ditampilkan kepada pengguna. PHP memiliki berbagai macam konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, fungsi, dan juga perulangan. PHP juga mendukung penggabungan penggunaan dengan HTML. Jadi prosesnya PHP digunakan untuk memproses data di server, sementara HTML berfungsi sebagai struktur antarmuka yang tampil di browser. Dengan menggunakan sintak PHP, seperti echo dan juga print, kode HTML dapat disisipkan secara dinamis, sehingga pengembang dapat membuat konten yang interaktif seperti tabel, form, dan tampilan berbasis kondisi. Langsung masuk pada contoh dasar pemrograman PHP. Di sini itu pertama ada comment. Comment di sini itu merupakan fungsi, bukan fungsi ya. Comment itu bagian dari script, tapi fungsinya di sini hanya sebagai memberikan penjelasan atau deskripsi mengenai kode yang diberikan. Jadi misalnya kode this is a single line comment ini merupakan sebuah komen di mana harus ada tanda garis miring 2 ataupun pagar di depan dari teks yang akan kita buat komen. Nah, komen ini tidak akan memiliki fungsi sebagai sintak, dia hanya sebagai teks biasa dan tidak memiliki fungsi untuk menjalankan logika pemrograman. Jadi hanya sebagai teks deskripsi ataupun penjelasan yang diberikan dalam sintaks pemrograman seperti itu. Lalu ada PHP variable. Variabel sendiri itu merupakan wadah dari data yang akan diolah atau diproses dalam pemrograman seperti itu. Di sini variabelnya terdapat X dan Y. X-nya itu datanya sebagai string, di mana teksnya berupa hai cantik, dan variabel Y itu merupakan hai ganteng isinya. Nah, untuk mendeklarasikan variabel perlu adanya tanda dolar di depan dari variabel. Jadi ini tuh untuk seperti mendeklarasikan variabel. Nah, sama dengan isinya merupakan hai cantik. Nah, yang kedua untuk variabel Y itu mendeklarasikan variabel Y dengan tanda dolar terus sama dengan dalam tanda kutip hai ganteng. Nah, kemudian ada echo. Echo di sini tuh untuk melakukan print dari variabel ataupun print yang akan diperintahkan seperti itu. Nah, di sini echo variabel X. Maka yang di-print itu adalah variabel X, dimana hasilnya akan muncul sebagai hai cantik. Lalu yang ketiga ada PHP echo. Nah, di dalam PHP ini bisa langsung melakukan print atau menampilkan hasil dari kode PHP tanpa kita mendeklarasikan variabel. Jadi hanya tinggal menuliskan echo terus apa yang akan di-print, apa yang akan ditampilkan ketika program dijalankan seperti itu. Nah, di sini menggunakan konsep HTML, di mana untuk melakukan print kata itu maka ada juga yang namanya heading. Jadi heading ini tuh nanti akan menjadi judul atau atas. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. PHP is fun. Dimana PHP is fun-nya ini memang lebih besar dan tulisannya tebal karena memang di dalam kodenya ini ditambahkan heading 2 seperti pada struktur HTML pada umumnya.
Lalu di bawahnya juga terdapat echo. Nah, di sini tuh langsung di print, jadi kayak tidak dideklarasikan apa-apa, langsung ngeprint tulisan gitu. Nah, PHP is fun dalam kurung BR ini itu untuk seperti meng-enter atau break. Dia akan melakukan enter dan akan melakukan print lagi untuk print selanjutnya. Hasilnya seperti ini. Lalu yang keempat ada PHP data type. Nah, data type dari PHP ini cukup banyak dan standar seperti pada bahasa pemrograman lainnya, yaitu di sini salah satu contohnya yaitu adalah integer. Di mana integer ini integer ini berisikan tipe data berupa angka atau number, ya number, dan ada kalau integer itu number yang atau angka yang isinya bilangan bulat dan ya bilangan bulat, bisa negatif maupun positif. Nah, di sini variabel yang saya isi di sini merupakan integer, di mana nilainya merupakan 99. Di sini untuk variabel X dan Y merupakan tipe data string, di mana untuk mendeklarasikan data string ini diperlukan adanya tanda kutip, bisa tanda kutip 2 dan tanda kutip 1, bebas. Nah, maka ketika di print hasilnya seperti ini. Lalu PHP number ini mirip dengan yang tadi tipe data integer. Sebenarnya integer itu bagian dari number, karena di dalam number ini terdapat beberapa tipe data lagi. Yaitu pertama itu ada integer, kedua ada float. Nah, di sini itu untuk PHP numbernya pertama itu dideklarasikan dulu variabelnya itu berupa integer ataupun float. Di sini, untuk float sendiri itu merupakan tipe data yang berisikan angka koma. Jadi kalau misalnya integer itu angka bulat, bilangan bulat, kalau untuk float sendiri itu merupakan bilangan desimal seperti itu. Nah, untuk jika kondisinya seperti variabel C ini, dimana ini kan merupakan angka, tapi ketika di print hasilnya itu adalah string. Itu karena ketika mendeklarasikan variabel yang isinya itu angka, tapi diberikan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1, itu tetap akan dibaca sebagai tipe data string seperti itu. Lalu di sini ada casting. Casting ini bisa memberikan seperti merubah dari tipe data yang sebenarnya. Jadi misalnya di sini itu variabel A ini kan angka bilangan bulat. Nah, variabel A ini merupakan nilainya 5 yang merupakan integer. Tapi di bawahnya itu kita buat casting. Jadi variabel A ini akan dibuat sebagai tipe data string dan seterusnya. Nah, untuk variabel D ini merupakan tipe data boolean, di mana itu isinya hanya true dan false. Tapi kita melakukan casting tipe data boolean ini sebagai integer. Nah, di mana nanti hasilnya untuk true boolean ketika diubah menjadi integer, maka nilainya akan menjadi 1. Nah, apakah kalau false juga akan nilainya 1? Mari kita coba. Nah, di sini itu nilai variabel D-nya itu merupakan false dari tipe data boolean, terus diubah menjadi tipe data integer, maka hasilnya itu adalah 0. Jadi untuk false itu nilainya 0 dan untuk true itu nilainya 1. Begitu juga dengan tipe data 0 ini maka untuk stringnya sendiri ataupun nanti integernya tetap akan bernilai 0 seperti ini. Kalau 0 itu kalau stringnya tidak ada isi apapun, jadi dia hanya tanda kutip. Lalu berikutnya ada PHP Math. Jadi PHP Math ini untuk memberikan fungsi-fungsi matematika, dimana di sini ada SQRT. SQRT ini sendiri merupakan akar kuadrat, hasil untuk melakukan akar kuadrat. Nah, di sini tidak ada variabel, tidak mendeklarasikan variabel apapun, langsung melakukan perintah untuk
print SQRT 64. Nah, di sini nanti hasilnya akan berupa akar dari 64. Jadi SQRT ini untuk perintah mengakarkan akar kuadrat dari nilai yang diinput. Jadi di sini itu SQRT 64, artinya kita memberikan perintah untuk melakukan akar kuadrat dari 64. Nah, hasilnya adalah 8. Hasilnya itu adalah hasil printnya itu adalah hasil dari fungsi matematika SQRT. Dan selanjutnya ini. Lalu untuk round ini berfungsi membulatkan data float. Jadi seperti mengubah data float ke data integer. Nah, di sini tuh adanya pembulatan desimal. Nah, sama seperti SQRT tadi tidak ada variabel deklarasi variabel, di sini langsung perintah print. Di mana round dari 0,60 itu akan diubah menjadi 1. Dimana ini kan desimal 0,6, maka dia akan dibulatkan. Ketika koma di belakangnya itu lebih dari 5, maka dia akan dibulatkan ke angka selanjutnya. Namun ketika nilai di belakang koma itu di bawah dari 5, maka dia akan membulatkan ke nilai tersebut. Jadi misalnya 0,49, itu kan belakang komanya itu dikurang dari 5, maka hasil pembulatannya itu akan tetap 0 karena dia 0,4 gitu. Dan ini berlaku juga untuk bilangan negatif. Seperti itu. Selanjutnya ada PHP operator. Di sini operatornya contohnya adalah beberapa operator aritmatik dan juga fungsi dari beberapa simbol. Pertama ada modulus. Modulus ini merupakan hasil dari pembagian. Jadi di sini variabel x-nya sama dengan 333 dan variabel x-nya itu merupakan hasil dari sisa pembagian 333 dibagi dengan 7. Jadi di sini untuk modulus sendiri harus ada yang namanya simbol persen ini. Nah, ini tuh untuk pembagian. Namun untuk modulus ini tuh adalah hasil dari sisa pembagian. Nah, ketika 333 ini dibagi 7, maka hasilnya adalah 4. Nah, di sini printnya yaitu variabel x. Lalu ada addition. Addition sendiri ini merupakan hasil dari penjumlahan. Namun penjumlahan addition ini berbeda dengan penjumlahan di multiplication ataupun fungsi struktur sintaknya itu berbeda seperti subtraction, dimana ketika addition ini harus ada yang namanya simbol plus sebelum sama dengan di deklarasi variabel. Jadi ketika di print itu hanya tinggal print variabelnya saja, tidak perlu adanya penulisan perintah di printnya seperti variabel x kurang atau tambah variabel y, seperti itu. Nah, ini untuk subtraction, ini untuk pengurangan. Lalu ini multiplication untuk perkalian, di mana simbolnya merupakan tanda bintang. Lalu division itu untuk pembagian, di mana simbolnya itu berupa tanda garis miring. Lalu di sini ada eksponensial, yaitu dengan simbol bintang 2. Nah, ini tuh sebenarnya sama dengan addition, cuma ini tuh butuh adanya simbol plus dan sama dengan. Ini identikal. Nah, identikal ini itu untuk melihat atau mencocokkan tipe data dan juga nilainya. Jadi ketika ada dua variabel dideklarasikan dan diberi perintah identikal, maka program itu akan membuat atau akan menjalankan proses melihat kedua data yang sudah dideklarasikan. Misalnya di sini variabel x itu merupakan integer dan variabel y itu merupakan string, namun nilainya sama-sama 100. Nah, untuk identikal ini prosesnya itu melihat nilai dan tipe data. Jadi misalnya nilainya itu sama-sama 100 tapi tipe datanya itu berbeda, maka hasilnya itu adalah false, yaitu tidak identikal. Nah, untuk
selanjutnya ada fungsi equal. Ini mirip dengan identikal, namun bedanya untuk equal ini sendiri tidak melihat tipe data. Jadi ketika nilainya itu sama, maka nanti ketika diproses equal, maka hasilnya itu cocok atau hasilnya equal, yaitu true. Di sini dimana nilainya 100, sama-sama 100, tapi tipe datanya berbeda, maka hasilnya itu akan tetap equal atau true, jadi tetap cocok seperti itu. Lalu di sini ada PHP if else if, itu untuk percabangan, dimana ketika data yang dimasukkan itu tidak cocok atau salah, false, maka ada yang namanya fungsi else if, dimana ketika if awal tadi itu tidak cocok, maka akan diperintahkan ulang untuk menampilkan yang true. Namun ketika else if itu juga salah atau false, maka harus ada yang namanya perintah else. Jadi else itu nanti terakhir ketika semua data di atas itu salah atau false, maka dia akan print data yang telah diprogram seperti itu. Nah, untuk contoh sintaknya di sini ada sebuah pesan dan ada sebuah tanggal. Di sini itu saya deklarasikan date atau hari, tanggal, dan juga ada print untuk kalimat. Di sini terdapat pesan yang belum Anda baca. Lalu diisikan dengan jam dari ketika di print. Nah, pesan tersebut ialah ketika jamnya itu jam 10, kurang dari jam 10, maka pesan yang akan ditampilkan itu merupakan have a good morning. Namun ketika jam yang ditampilkan itu bukan di atas jam 10 atau kurang di atas jam 10 dan kurang dari jam 20, maka pesan yang akan tertampilkan adalah have a good day. Namun ketika jamnya lebih dari jam 20 atau kondisinya itu tidak ada seperti di atas ketika if dan else if, maka pesan yang akan tertampilkan adalah have a good night. Nah, hasilnya seperti ini. Karena di sini itu jam 17, maka kondisi yang cocok itu adalah di bagian else if, di mana jamnya itu di atas jam 10 dan kurang dari jam 20. Maka pesan yang ditampilkan adalah have a good day. Lalu ada PHP switch, dan juga ada PHP array. Lalu ada loop atau pengulangan, dimana ketika ada batas-batasnya. Jadi pengulangan ketika kita memberikan perintah, maka dia itu akan memberikan hasil pengulangan hingga batas yang diberikan. Jadi seperti ini. Number x atau variabel x ini merupakan 0 sampai kurang dari 19. Maka variabel x ini akan berisikan nilainya 0 sampai 19 seperti itu. Lalu ada function dan juga tabel. Di sini tuh untuk membuat tabel dibutuhkan yang namanya sintaks tr dan th dengan tanda kurung siku. Dan juga di sini saya berikan tabel border dan cell padding untuk memberikan jarak atau agar tabelnya lebih bagus. Nah, isinya seperti ini. Oke, sekian dari hasil yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.